kisahkan nih Ya. waktu saat itu kejadiannya itu seperti apa gitu Domingus. Ya baik, terima kasih Pak Billy bahwa memang ketika terjadi peristiwa itu kami ya mahasiswa tinggal di asrama ya. Dan memang kita juga dengan lingkungan masyarakat aman-aman aja. Nggak ada yang namanya terjadi konflik dengan masyarakat. Tetahunya malam itu masa itu masuk entah dari mana. Mereka datang dengan tiba-tiba lalu kampus dikepung. Lalu mereka masuk akhirnya kita mahasiswa ditangkap dan dipotong. Dan Wow. saya sendiri ya udah keluar dari asrama, lalu saya keluar saat itu menuju ke halaman, saya lihat gedung sebagian terbakar. Di situ saya dalam keadaan ketakutan. Saya berdoa, Tuhan saya mau lari kemana? Dalam keadaan ketakutan, menangis, badan tergoncang. Karena saya lihat masa sudah berkuasa ya. Masa itu hampir ya 500-an lah, lebih lah. Wow. Itu udah banyak banget. 500. Ya. Jadi saya lihat 2 pintu gerbang ini masa sudah berkuasa di sana. Mau lari ke sana, ya nggak bisa. Udah pikiran saya lari ke belakang. Baru saya lihat akhirnya belakang belum ada orang, ya saya lari ke sana. Lalu saya baru mau ambil kanan, ketemu sama massa. Di situ mereka pakai senter. Ya itu ada mahasiswa. Ini jam berapa nih? Itu udah jam 9:30 malam. Oke. Ya kejadian kan jam 9. Oke. Itu lalu saya lari ke sana, baru 4 langkah ketemu dengan massa kan, mereka pakai senter. Mereka berteriak, itu ada mahasiswa, tangkap bunuh. Tuhan saya mau dibunuh Tuhan. Dan saya mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Lalu saya mundur, pikiran saya larinya ke pagar. Nah pagarnya 2,5 meter, sementara pendek, bisa nggak melompat. Akhirnya nggak bisa lompat, cuma lari keliling pagar doang. Tapi saya tetap dikejar sama massa. Di ujung sana ada pagar kawat duri. Lalu ada ketemu deh dengan 2 teman. Lalu sama-sama lari. Tapi di belakang saya. Mereka teman 2 di belakang saya. Dalam sekejap 2 teman ini bisa lompat lewat pagar 3 meter. Itu biasanya adrenalin ya. Iya. Orang yang tadinya sepertinya nggak mungkin dalam kondisi takut. Tiba-tiba ini hormon adrenalinnya mengalir bisa loncat segitu tinggi. Bisa loncat tinggi gitu. Lalu mereka berteriak, Domi keluar. Domingus keluar. Akhirnya saya jawab, gimana saya keluar? Saya pendek begini nggak bisa. Tapi saya juga tetap dikejar sama massa. Baru di ujung sana ada pagar kawat duri, lalu saya buka pagar itu, lalu saya merayap keluar. Setelah aku sampai keluar, massa waktu mereka potong, parahnya kena kawat duri itu. Wow. Itu kalau kena di paha saya, ya mungkin putus. Nah, terakhir saya ketemu dengan 2 teman, lalu jalan di lingkungan masyarakat Cipayung, Jakarta Timur. Di sana saya hanya bisa berdoa. Saya bilang, Tuhan malam hari ini kalau saya meninggal, saya kan masuk surga. Ini tunggu. Ini masanya brutal sekali berarti ya? Pokoknya mereka ketemu mahasiswa tujuannya mau bunuh aja pokoknya. Pokoknya langsung potong. Wow. Nggak ada tanya-tanya lagi. Ada kakak semester, dia kos di belakang. Saya lari ke sana, lalu baru sampai di depan pintu, ketuk pintu, ya udah nggak ada yang membuka pintu. Padahal masa itu lalu lalang di situ juga. Saya berteriak-teriak. Mereka kan curiga, ini mahasiswa. Kan ada jalan raya, jalan umum, jadi turun dari jalan raya menuju ke kampus di belakang. Di situ jalan setapak, lalu mereka dengar lah teriakan saya. Lalu mereka berteriak, itu mahasiswa. Di situlah saya ditangkap. Tangan saya itu diikat pakai tali dari belakang, lalu kepala saya ditutup pakai kain. Lalu di bawah itu pun pedang sudah nempel di leher. Mau dieksekusi? Ya itu udah menuju ke tempat pembantaian. Tapi saya hanya bisa berdoa. Mau berteriak kemana? Saya bilang, Tuhan saya tidak mencuri, saya tidak bersalah. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Itu doa saya. Tahu-taunya ada yang tendang saya, jatuh dalam got, gak bisa bangun. Lalu seorang bapak itu dia narik saya dalam got, dia angkat tubuh saya gini, dia banting saya, akhirnya pingsan. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa, Tuhan saya tidak mencuri. Tuhan tolong saya. Berikan kekuatan bagi saya. Tahu-taunya masih itu masih ada. Mereka ngomong, orang ini masih hidup. Orang ini masih berdoa. Oh, waktu dibuang ke got dipikirnya mati udah. Iya, mereka udah pikir sudah mati. Coba waktu saya sadar itu, ya pura-pura mati aja lah. Iya. Tahan napas, tutup mata, nggak usah lihat mereka.
Kan mereka pakai senter kayak gini. Iya. Tapi saya sambil berdoa. Oh, orang ini masih hidup. Ya digebukin lagi. Gitu. Wah, disiksa benar-benar. Memang nggak ada kasih lah malam hari itu. Lalu terakhir di antara masa itu ada yang ngomong, udah buka ikatan di tangannya. Lalu mereka buka tali, saya ditarik gaya binatang. Disitulah saya diseret gaya binatang, ditarik lewat rumput-rumput. Lalu sambil mereka berteriak, wah kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam. Tapi saya sambil berdoa, Tuhan malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Saya yakin dan percaya Engkau ada di samping itu saya. masih bisa mikir gitu ya? Iya, udah nggak ada pikiran lagi. Iya, hanya pikirannya hanya itu ya? Pikiran hanya berdoa aja. Karena saya tahu ini pasti mati. Itu. Maka itu sebelum saya udah tahu pasti saya akan dibunuh. Makanya saat itu saya hanya fokus untuk berdoa. Nggak ada pikiran, aduh masih muda, umur baru 19 tahun. Gimana ini? Itu nggak ada pikiran itu. Di situ saya dengar, saya bilang Tuhan, saya yakin dan percaya, Engkau ada di samping saya. Lalu di situ ada suara bisikan Tuhan Yesus. Dia berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Wah, suara itu masuk dalam telinga saya. Tadi yang badan saya tergoncang begitu luar biasa. Ada suara itu? Ya, ada suara itu. Tiba-tiba roh ketakutan hilang. Wah, puji Tuhan. Di situ ada damai, ada sukacita. Mereka gebukin saya pakai balok pun badan saya nggak sakit. Wow. Digebukin Pakai balok. dan dikerumuni sama segitu banyak orang. Ada kira-kira berapa orang nih? 20 ada? Itu 20 lebih itu. 20 lebih orang. Oh, iya. Dengar suara itu. Dan setelah itu ketakutan hilang, bahkan gak rasa sakit. Mereka gebukin pakai balok, nggak sakit badan saya. Waduh, wow. Akhirnya saya diserahkan kepada kelompok mahasiswa yang kedua. Kan mereka masa itu berteriak, wah kita dapat mahasiswa. Lalu satu kelompok mahasiswa itu bilang, bawa ke sini, kita periksa dia. Lalu saya tidurin di tengah-tengah lingkaran massa. Lalu massa itu bukan periksa identitas. Tapi mereka tepuk tangan rame-rame. Mungkin lebih banyak dari 20 yang tadi bawa saya itu. Lalu mereka tepuk tangan. Potong, bunuh. Ada yang berkata, jangan potong dulu. Kasih bangun. Buka kain di kepalanya. Kita mau periksa dia. Jangan-jangan ini teman kita. Udah mereka kasih bangun saya. Lalu ada seorang bapak, dia buka kain di kepala saya buka mata. Ada polisi satu di situ. Kenapa nggak nolong saya? Ada polisi di situ? Ada polisi satu. Tapi kenapa nggak nolong? Rupanya dia takut terhadap massa. Karena dia sendiri kan. Saya tahu itu. Lalu tiba-tiba massa kan udah banyak di situ. Di depan saya, keliling saya. Mereka senter. Dari kaki sampai wajah saya. Mereka berkata, ini mahasiswa. Ini orang dalam. Karena mereka tahu ini rambut keriting dari mana gitu kan. Mereka udah tahu. Bunuh dia. Ya udah mereka bilang bunuh, saya tutup mata. Lalu ketika tutup mata gini saya berdoa, selesai berdoa saya buka mata, ada seorang bapak datangnya dari arah kiri, dia bawa kayu besar. Lalu sekitar 1 meter lah kayu itu. Dia berdiri di samping kiri, dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut kemauan massa atau meninggalkan Tuhan Yesus? Iya. Tapi dalam sekejap saya langsung ngomong, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di luar Yesus binasa. Itu ngomong verbal nih? Langsung ngomong sama mereka gitu. Iya. Mereka marah, masa itu marah. Lalu bapak itu pun dia pukul saya pakai balok, saya jatuh, selanjutnya tidak sadar lagi. Karena ini ya kepercayaannya Domi, jadi Domi ya bicaranya begitu dong, sesuai nama kepercayaannya. Oke, terus? Akhirnya ya udah, bapak itu dia pukul saya pakai balok di kepala. Selanjutnya saya jatuh ke depan 2 meter. Selanjutnya saya udah nggak sadar lagi. Nah saya nggak tahu dipotong seperti apa, itu pun nggak tahu lagi. Oh, udah nggak rasa? Udah nggak rasa karena pukul pakai balok kan. Iya. Nah itu. Dan setelah akhirnya kepotong nih kepalanya ya. Iya. Dan kemudian kita ada footage-nya dan itu ada wartawan ya dari sebuah televisi lokal yang mengambil foto ya dari sepertinya udah jadi jenazah tuh ya, dibawa ke ambulans ya. Kisahnya di situ seperti apa itu? Waktu setelah dipotong itu Domingus kemana nih? Rohnya kemana nih? Nah, saat itu? Haleluya, itu yang indahnya itu sebenarnya.
yang saya mau bagikan bahwa sebenarnya kematian itu indah. Hmm. Orang kalau percaya Yesus matinya enak. Hmm. Ketika rohnya keluar Hmm. pasti ada malaikat. Wow. Dan Domingus mengalami itu. Saya ngalamin itu. Hmm. Tapi kalau nggak percaya, kuncinya cuma hanya Yesus. Hmm. Kalau nggak percaya, nggak beriman kepada Dia, waktu kita meninggal, roh kita keluar, mau sebut siapa? Hmm. Nah itu. Iya, iya. Sehingga malam hari itu roh saya ini keluar. Hmm. Nah ketika roh saya keluar itu seperti star mau lari. Hmm. Tapi dalam keadaan sekejap, roh saya itu melayang-layang di atas tubuh saya loh. Hmm. Lalu roh saya melayang-layang di atas tubuh, tapi roh saya bisa lihat tubuh saya tertinggal. Lalu roh saya berkata gini loh, badan saya tinggal. Hmm. Selanjutnya roh saya ini berdiri di tempat yang baru, yang nggak pernah istilahnya manusia nggak pernah sampai di situ. Hmm. Tiba-tiba secara manusia bingung, ini mau kemana gitu. Ya. Iya, iya, iya. Akhirnya roh saya berkata gini, mau kemana? Sampai lihat ke samping kiri kanan gitu. Ini mau kemana? Nggak bisa melangkah karena di alam roh itu gelapnya luar biasa. Wow. Jadi hanya bisa lihat kegelapan di sekeliling. Kegelapan. Dan bisa lihat juga tubuhnya. Tubuh sendiri Oke. di situ. Terus? Lalu roh saya ngomong gini, mau kemana ya? Hmm. Tuhan Yesus mau kemana? Nah ketika sebut Tuhan Yesus, baru 5 malaikat hadir di samping kanan roh saya. Tiba-tiba mereka muncul seperti turun dalam keadaan bentuk sinar yang bulat. Tiba-tiba turun, tuk, ada di samping kanan roh saya. Akhirnya roh saya langsung ngomong, loh ini malaikat yang terbaik. 5 ya, bisa ngitung, bisa lihat berarti ya. Bisa, 5 ya? iya. Mereka di dalam terang itu, roh saya langsung ngomong, Tuhan ini malaikat yang terbaik. Pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Hasil saya ngomong kayak gini, 5 malaikat ini mereka ada komunikasi. Tapi roh saya nggak mengerti dengan bahasa apa yang mereka pakai. Oh, bukan bahasa Indonesia ya pastinya ya? Bukan. Iya. Luar biasa. Nggak pernah tahu tuh bahasa apa? Nggak tahu itu bahasa sampai hari apa. ini masih juga nggak tahu. Nggak tahu itu bahasa apa. Wow. Mungkin bahasa surga itu. Iya. Akhirnya roh saya langsung masih berdiri di dalam gelap. Ini masih dalam gelap nih. Selesai komunikasi, satu malaikat langsung keluarin tangan putih panjang. Lalu dia pegang di tangan roh saya. Saya ditarik masuk dalam terang itu. Perpindahan dari dalam gelap menuju ke dalam terang itu. Di situ ada damai, ada sukacita. Tidak ingat dunia lagi, tidak lihat tubuh lagi. Wow. Dan di situ perubahan yang luar biasa. Dan ketika bersama dengan 5 malaikat itu, damai memang gak ada di bumi. Terus dibawa kemana tuh? Nah, akhirnya 5 malaikat ini bagi. 2 malaikat berdiri samping kiri, samping kiri, 2 malaikat di sebelah kanan. Dan 1 di depan saya. Oke. Tapi tinggi mereka itu 2 meter loh. Ya. Ada yang bawa pedang nggak? Enggak, mereka jalan seperti biasa. Gede nggak badannya? Mereka tinggi gitu, badannya nggak terlalu besar sih. Nggak kelihatan muka-mukanya ya? Mukanya kelihatan. Kelihatan mukanya? Seperti manusia biasa juga. Oh. Dan ada sayapnya ya? Nggak ada sayap. Oh, nggak ada sayap. Jubah putih semua. Jubah putih. Oke. Lalu mereka itu wajah yang seperti wanita yang cantik sekali gitu. Akhirnya dalam perjalanan itu mereka ini ada komunikasi. Ya. Nah, malaikat yang di depan saya ini tiba-tiba dia melangkah, dia mau jalan gitu ya. Karena roh saya udah di tengah-tengah gini. Yang malaikat di depan saya dia melangkahkan kaki, tahu-taunya ada satu jalan terbuka. Jalan ini lurus terang luar biasa. Jadi kayak dalam terowongan kayak gini. Nah, ketika jalan ini terbuka, di pinggir kiri kanan gelap, tiba-tiba terjadi perubahan di dalam kegelapan itu. Di sana ada suara tangisan dan penderitaan. Yang di gelap-gelap itu? Dalam gelap-gelap itu. Tapi Domi jalan di lorong yang terang. Dalam bersama dengan malaikat ini. Itu. Tapi kiri kanan banyak tangisan. Mereka minta pertolongan kepada malaikat ini supaya narik mereka masuk juga. Situ. Mereka berusaha mau masuk tapi nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Kecuali malaikat ini narik baru masuk. Wow. Ada nggak yang ditarik pas lagi jalan sama Domi? Itu nggak ada yang ditarik. Itu. Ini perjalanan eksklusif berarti. Benar, nggak ada yang ditarik. Iya. Maka selama perjalanan itu secara manusia itu
menakutkan benar. Hmm. Sangat menakutkan. Suara tangisan, ada yang menangis meraung-raung dalam kegelapan. Mereka menangis seperti dalam siksaan yang luar biasa. Apa perasaannya Domi saat itu? Tapi dalam terang ini kita damai. Cuma Damai. dengar-dengar aja Iya. mereka nyanyi, mereka itu menangis, Nangis, berteriak-teriak histeris. Iya. Tapi kita dalam terang ini Sempet lihat santai aja. Sempat lihat nggak kiri kanan gitu? Gelap semua. Oh, nggak bisa lihat. Nggak lihat, Ya, nggak cuma lihat. dengar suara aja. Iya. Hmm. Dan mereka ini minta pertolongan kepada malaikat ini. Hmm. Tapi jalan terus. Semakin jalan ini semakin sempit. Tiba di ujung jalan yang sempit, bahwa di sana ada pintu. Wow, kayak di Iya. Alkitab dong ayatnya. Masuklah ke dalam jalan yang sempit. Ya, Iya pintu itu gaya lubang jarum gini. Hmm. Memang secara manusia nggak bisa masuk. Wow. Akhirnya roh saya cuma berdiri masih sekitar 5 meter ke sana. Tapi roh saya sudah berbicara. Tuhan Yesus badan saya besar tidak mungkin masuk. Baru ngomong kayak gini, 3 malaikat di depan saya, mereka langsung antri. Mereka maju satu-satu, mereka antri. Antri di depan itu pintu itu. Lalu mereka masuk-masuk. Tiba-tiba roh saya melangkah ke sana. Roh saya langsung ngomong, Tuhan Yesus, badan saya kecil, pasti masuk. Akhirnya melangkah, taunya udah lewat gitu. Oh, oke. Lalu 2 malaikat dari belakang, mereka ikut, lalu jalan sama-sama lagi. Apa di balik pintu itu ada apa? Ternyata di balik pintu itu ada terangnya luar biasa. Lebih terang lagi daripada yang Lebih tadi. terang lagi. Lalu di situ juga ada berbagai macam tanaman, tumbuhan hias yang macam-macam dalam situ. Menurut Domi itu apa? Surga atau? Saya yakin percaya itu mungkin Taman Firdaus selama surga itu. Ya. Iya. Mungkin Taman Firdaus yang pernah diciptakan di bumi ini. Iya. Karena dicemarkan dosa, Tuhan turun, dia bawa kembali ke dalam sana. Iya. Akhirnya berjalan di dalam taman yang begitu luas. Jalan seperti biasa gitu. Kita jalanlah di bumi lah. Ya. 5 malaikat ini mereka komunikasi. Tapi roh saya kok nggak bisa mengerti bahasa ini gitu. Iya. Akhirnya selesai itu, tiba-tiba roh saya ngomong gini, Tuhan Yesus ini kan taman, Iya. berarti ada rumah. Oh. Baru ngomong bilang rumah, Iya. Tuhan Yesus memperlihatkan satu istana yang megahnya luar biasa. Kelihatan langsung di depan. Waktu kita berjalan ke sana, memang ada taman, tapi di sana ada seperti awan putih. Lalu ada awan putih yang menutupin di sini. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan ini kan taman, berarti ada rumah. Tiba-tiba awan putih ini terbuka, Dan kelihatan rumahnya. ternyata di bawah sana ada Oh, kota di bawah. yang megahnya. Kota itu megahnya luar biasa itu. Kota ya? Kota yang megahnya luar biasa, lalu ada satu rumah yang di tengah-tengah kota itu. Wow. Roh saya kan sama 5 malaikat ini berdiri atas ketinggian sambil melihat ke bawah kayak gini. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, ini rumah. Berarti ada orang di dalam. Lalu 5 malaikat ini masih dibawa ke arah, masih jalan ke sana. Baru di sana ada tangga. Ada tangga ini, ada 7 tangga. Kita turun. Lalu menuju ke rumah itu. Ternyata dalam rumah itu persis gaya dalam gereja. Bahwa di sana ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Wow. Ada banyak orang dong? Wah, itu duduk di kursi yang panjang, kursi putih semua, mereka pakai jubah putih, nggak ada anak kecil, nggak ada orang tua. Oh ya? Lalu di situ ada pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Karena ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan. Iya. Lalu ada suara bergumandang dalam ruangan itu. Dan itu berkata, orang-orang seperti kita ya? seperti manusia biasa Seperti juga. manusia, Iya. tapi nggak ada yang tua, nggak ada yang kecil. Umurnya mungkin 20-30-an lah, sama semuanya. Semuanya umur yang sama. Semua umur muda lah gitu ya. Muda semua. Itu mungkin nanti kalau kita dapat tubuh yang baru begitu kali ya. Mungkin tubuh kemuliaan. Tubuh itu kan. kemuliaan. Iya. Lalu suara itu berkata dalam ruangan itu berkata gini, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus, sehingga ditempatkan di sini. Suara itu berkata 3 kali, ya udah, roh saya tetap dibawa sama 5 malaikat ini. Iya. Lewat tengah-tengah gini, seperti kita mau menuju ke mimbar kan dari belakang, menuju ke mimbar di tengah-tengah. Lagunya ingat nggak lagu apa? Lagu itu kalau kita ada pujian penyembahan, kalau benar-benar masuk dalam pujian penyembahan, istilahnya kalau rame-rame, lalu hadir Tuhan, hadir di dalam pujian penyembahan mungkin di gereja, pasti dia akan bukakan kembali itu. Tapi Domi nggak tahu tuh lagu apa ya?
Itulah lagu apa gitu. Lagu beda lah pokoknya ya, Beda, lagu surga pokoknya lagu dan beda. bahasanya bahasa seperti malaikat itu Iya, lagu nyanyinya. beda itu. Oh, Iya. iya. Memang lagu itu, kecuali saya bilang, kecuali kita di dalam gereja itu, kalau ada pujian penyembahan, hadirat Tuhan ada di situ, maka Tuhan akan bukakan kembali itu, baru ini lagunya muncul lagi. Iya. Di situ. Lalu tiba-tiba roh saya dibawa lagi, masuk pintu lagi. Ya. Waktu lewat ke sana, akhirnya masuk dalam ruangan ini yang besar gitu. Tahu-taunya ini masih putih lagi. Ini ruangan ini batasnya di sini. Kita lihat ini ada batas. Tahu-taunya ada pintu lagi. Lewat lagi. Tahu-taunya ada banyak orang lagi di situ. Mereka pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Itu ruangan kedua. Masuk ruangan ketiga. Mereka juga ada di situ. Saya kan percaya ini roh-roh orang benar. Orang-orang yang meninggal dalam Tuhan, mereka ditampung di tempat itu untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan itu saya lihat di situ memang luar biasa itu. Ada semangat yang begitu memuliakan nama Tuhan, tepuk tangan juga seperti kita dalam gereja. Wow. Tapi nggak ada yang kenal ya, nggak ada yang manggil, Domi, ngapain di sini, nggak ada yang gitu ya? Nggak ada gitu, cuman hanya lihat saya begini gitu. Oh, mereka lihatin Domi? Lihat saya kayak gini. Oh gitu. Istilah kita duduk di jalan di tengah-tengah gini, yang di pinggir sini dilihat kayak gini, lihat gitu. gini gitu. Ya saya juga lihat gini, tapi nggak kenal mereka juga. Gitu. Tapi saya di bawah. Wow. Di bawah itu. Amazing. Wow. Waktu semakin di bawah itu, semakin ke sana, tiba-tiba ada pintu lagi. Lewat lagi. Di balik sana ada pujian penyembahan lagi. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala. Lalu ada suara yang berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus, sehingga ditempatkan di sini. Berarti orang yang gak percaya kepada Tuhan Yesus, tempatnya gak di situ. Nah kemana? Ya di luar yang tadi. Pintunya gak terbuka. Kuncinya itu. Makanya saya tahu bahwa firman Tuhan udah berkata dalam Injil, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu hatinya, saya akan masuk. Kuncinya buka hati kita. Nah seandainya waktu saya sebagai Kristen lalu saya tidak pernah dilayani, nggak buka hati untuk mengundang dia secara pribadi. Waktu saya ke sana juga Tuhan bilang kamu nggak pernah undang saya masuk dalam hidupmu. Kita harus ambil keputusan. Ya benar. Dia akan selalu ketuk, tapi ada titik di mana kita harus ambil keputusan, mau terima atau tidak. Iya. Sehingga di situ Tuhan berkata, suara itu berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Lalu roh saya dibawa lagi ke ruangan keempat. Ruangan itu kosong. Lalu roh saya melangkah 3-4 langkah ke depan masih bersama dengan 5 malaikat ini. Mereka ngobrol seperti kita ngobrol-ngobrol kayak gini lah. Ya. Lalu tiba-tiba roh saya langsung ngomong gini, Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru ngomong kayak gini 5 malaikat hilang. Ya udah roh saya berdiri sendiri di situ. Lalu tiba-tiba ada sinar kemuliaan Tuhan. Sinar ini mungkin melebihi matahari. Tiba-tiba dia muncul di depan mata roh saya sekitar 5 meter. Itu muncul tiba-tiba, ada di situ. Lalu mata roh saya nggak bisa menatap sinar itu. Mata roh saya dalam keadaan tutup mata. Tiba-tiba ada suara bergumandang dalam ruangan itu berkata gini, berlutut. Tiba-tiba roh saya langsung berlutut. Dalam keadaan tertunduk tapi mata saya lihat gini. Dalam keadaan tutup mata kayak gini, berlutut tapi mata saya lihat ke depan gini. Tapi ada satu buku yang terbuka. Nah ini dia bukunya nih ya. Buku itu besar banget gitu. Ketika dia terbuka langsung berdiri depan gini. Sekitar 1 meter lah. Gini, saya sama Pak Billy gini. Lalu terbuka, lalu tulisan keluar dari sana, terangkat dari buku itu bentuk sinar. Terangkat dari sana, masuk di mata roh saya, hilang, keluar. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Lalu terbuka lembaran yang kedua. Baru terbuka begini, saya lagi berdiri narik kambing. Mulai narik kambing ini, jerat itu kambing, sampai potong kambing, makan dagingnya hilang. Tiba-tiba keluar lagi.
jerat ayam, Hmm. bakar itu ayam, makan dagingnya hilang. Loh, Tuhan ini kan dosa saya. Oh. Ini perbuatan saya Tuhan. Lagi dikasih lihat perbuatan-perbuatan dulu yang di Nah dunia. itu. Yang lagi nyuri-nyuri kambing, nyuri ayam dikasih lihat di situ, di buku itu. Wow. Dan apa yang saya lakukan waktu saya masih di kampung saya di timur sana. Hmm. Curi binatang orang, Tuhan kasih keluar semua di situ. Wow. Tuhan Yesus, ini perbuatan saya. Hmm. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu saya melakukan kejahatan. Hmm. Engkau nyatakan di tempat ini Tuhan. Hmm. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Tuh hilang. Lalu terbuka lagi lembaran yang ketiga. Hmm. Lalu waktu terbuka begini, tulisan begitu banyak. Mungkin itu sakit hati, dendam, akar Wow. kepahitan. Itu tulisan pasti perbuatan apa yang kita pikirkan Perbuatan dulu, itu. ya. Tapi saya sampai hari ini berpikir gini, secara manusia tidak mungkin kita berpikir seperti itu. Hmm. Apa tulisan ini? Mhm. Kok kita bisa tahu kembali kita punya masalah gitu, masa Iya, lalu iya. kita? Memang Tuhan itu nyatakan di situ. Tapi akhirnya apa setelah itu? Tuhan memperlihatkan semua kejahatan kita, apa yang kita lakukan, Tuhan memperlihatkannya. Mhm. Nah, bagaimana kita bisa tahu ini? Mhm. Karena Roh Allah itu ada dalam dirimu. Hmm. Roh Allah, Roh Kudus itu berada dalam diri kita Iya. ini, maka itu roh kita ini ada dua gitu. Hmm. Kalau saya berpikir gitu, roh manusia sama roh Tuhan itu Mhm. sudah berada dalam Mhm. roh kita. Iya, iya. Makanya dia bisa ngerti. Iya, iya. Kalau roh kita sendiri pasti jadi bego. Iya. Apa ya? Yang lembaran ketiga itu, Mhm. roh saya langsung ngomong gini, Tuhan Yesus saya tahu, Mhm. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Oh, saya. gitu. Amin. Ya, 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 ya. Tiba-tiba yang Iya, tadi iya. tulisan begitu banyak dalam Iya. sekejap, terhapus semua. Iya, iya. Semua dosa telah dihapuskan di kayu salib. Nggak ada Iya, lagi. iya, iya. Lalu terbuka lembaran keempat, Hmm. nggak ada tulisan lagi. Mhm. Lalu tiba-tiba roh saya langsung buka mata kayak gini. Mhm. Buku besar ini kok hilang. Hmm. Lalu roh saya lihat ke sinar tadi. Mhm. Ya, di belakang sana kan ada sinar. Mhm. Tapi di tempat sinar itu kok hilang. Hmm. Diganti dengan altar yang bulat. Hmm. Ada mimbar yang bulat itu tinggi sekitar 5 meter baru besar itu. Ya. Lalu ada tangga yang naik, tangga naik sampai di atas. Tapi itu juga bercahaya begitu luar biasa, nggak seperti tadi sinar itu. Mhm. Lalu di atasnya ada kursi ukirannya yang begitu bagus. Roh saya langsung ngomong, oh ini tempat Tuhan Yesus. Tahta. Ini takhta surga. Hmm. Tiba-tiba langsung ada suara ngomong. Hmm. Domingus pulang. Belum tiba saatnya untuk datang melainkan. Wow, ada Ada suara Ah, bilang ini belum waktunya. iya. Oh. Suara itu saya lihat pertama lihat ke samping kiri kanan, ini siapa sih yang ngomong gitu kan. Hmm. Tapi suara itu yang kedua kali dia ngomong lagi seperti yang sama. Hmm. Nah suara yang ketiga, roh saya langsung lihat kayak gini. Rupanya Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Oke. Dari rambut sampai leher itu bercahaya. Ya bentuk kepala lah. Bisa lihat mukanya. Bentuk sinar. Sinar, jadi nggak bisa sinar lihat mukanya aja, ya. nggak bisa Iya, lihat iya. mukanya. Iya, iya. Tapi badannya itu seperti manusia biasa. Ya. Di atas kuda putih. Dari bahu sini sampai kuda putih itu apa ya seperti manusia biasa. Hmm. Roh saya langsung ngomong, loh ini Tuhan Yesus. Hmm. Saya harus pulang. Hmm. Lalu badannya berubah jadi sinar, Mhm. kuda putih berubah jadi sinar. Mhm. Lalu roh saya ngomong gini, Tuhan Yesus mau balik. Hmm. Lalu waktu balik begini dalam sekejap, roh saya masuk dalam tubuh saya, Hmm. tiba-tiba kaget. Waktu kaget ingatan yang pertama, lo kenapa pulang? Kok Udah hidup enak-enak. lagi? Iya. Udah enak-enak di sana, kenapa dibalikin lagi gitu ya? Tuhan, tadi kan sama-sama 5 malaikat. Kenapa saya dipulangin juga? Hmm. Tapi kok haus? Akhirnya ya udah saya jilat darah saya telan darah saya. Baru saya bilang, Tuhan tadi gimana ini? Tadi saya kan dipukul jam 10 malam. Sekarang jam berapa? Saya lagi merenung gini nggak bisa buka mata. Ini kan udah pecah. Hmm. Ini kan masih ada bekas nih. Hmm. Di testes saya. Jadi darah kan ini udah pecah jadi darah kering ya di mata. Hmm. Gak bisa buka mata. Tapi dalam keadaan mata saya tertutup begini. Mulai dari kesaksian dari pertama. Hmm. Sampai akhir itu sudah tertulis di atas papan besar, itu bisa baca loh. Hmm. Jadi lalu saya dalam keadaan tutup mata begini, mulai dari saya ditangkap seperti apa saya baca sekian baca tersimpan, Hmm. baca. Oke. Jadi ingat lagi.
Itu tulisan kesaksian saya dari awal sampai akhir itu tertulis di dalam bentuk sinar loh. Oh. Jadi semua yang diceritakan hari ini itu seperti kerekam lagi ketika rohnya masuk ke dalam tubuh. Dalam tubuh saya. Seperti Tuhan mau pastikan jangan lupa nih Iya. kesaksian-kesaksian yang kamu alami. Ini saya tulisin semua, saya kasih sama kamu nih. Iya. Di dalam tubuh yang udah hancur dan Iya itu. habis dicelurit itu pasti kan Iya. kepalanya. Akhirnya tulisan itu saya udah baca. Saya baca semua itu. Tiba-tiba tinggal kertas putih, sinar itu langsung hilang begitu saja. Wow. Lalu saya kepingin bangun. Hmm. Waktu mau angkat kepala, tiba-tiba kepala saya jatuh. Loh Tuhan, lihat saya putus. Wah. Akhirnya Baru mau bangun. Baru sadar nih. Iya, baru sadar. Mau angkat kepala gini, mau bangun, tiba-tiba jatuh lagi. Tapi ada yang nekan di tubuh saya ini. Tak tahunya waktu mereka bunuh saya dibuang di semak-semak, mereka potong daun pisang, saya ditutupin. Oh. Nah waktu ditutupin itu rupanya kepala saya di luar, nggak kena tutup. Gitu. Jadi kepala saya di luar nih. Makanya saya mau angkat kepala gini memang terangkat, tapi tiba-tiba jatuh. Akhirnya darah kan banyak itu. Ya udah saya tidur hari berdoa aja, Tuhan gerakan orang supaya saya tak tahunya waktu angkat kepala jatuh. Loh Tuhan, lihat saya putus. Akhirnya saya ketakutan. Lalu saya berteriak, tolong, suara nggak keluar lewat sini, keluar dari luka sini. Ini kan udah bolong, pita suara kan udah bolong, krrr, tolong, krrr gitu. Keluarnya lewat leher karena lehernya sudah bernapas juga terpotong. keluar dari sini. Ya udah dalam hati aja berdoa, lalu ada yang datang dalam keadaan napas saya itu juga satu-satu bernapas aja keluar dari sini, krrr, krrr gitu. Tapi pikiran ini jalan terus. Badan saya ini nggak terasa apa-apa. Tapi apa yang Tuhan kasih itu diingatkan semua. Sebenarnya memori ini hilang semua karena cairan otak keluar kan. Iya. Tapi karena Tuhan itu dia sudah memperlihatkan di tulisan sinar itu, maka itu terekam kembali. Amazing. Gitu. Wow. Akhirnya ada yang datang. Lalu dia lihat darah kan mengalir banyak di situ. Iya. Baru, wah ada satu korban di sini. Dia ngomong. Tapi saya nggak bisa jawab. Lalu dia ambil daun pisang dia buang, baru disenter dari kaki. Dia ngomong, ini orang Ambon yang meninggal. Des, ini orang Ambon. Saya pergi cari polisi dulu. Dia pergi ke Jalan Tugu, jauh banget. Jalan Tugu ya sekitar 50 meter lah dari tempat pembuangan itulah. Datang, nunggu-nunggu juga, nggak ada yang datang-datang juga. Lalu ada satu bapak datang lagi, dia senter lagi, ada satu korban di sini lagi. Dia ngomong lagi, senter sampai di rambut saya, ini orang Batak yang meninggal. Saya ini orang Batak, kamu tinggal di sini, saya cari polisi orang lagi. Ambon, ada yang bilang orang Batak. Saya bilang, Tuhan kenapa nggak nolong saya, langsung gendong saya. Iya. Saya mau ngomong, suara nggak keluar, karena keluar dari sini. Ya udah dia diam-diam, dia pergi cari polisi. Hampir 20 menit kemudian baru polisi datang, angkat saya kayak binatang, lalu dibawalah ke jalan raya. Sampai jalan raya, taruh di atas itu aspal, mereka periksa identitas, bilang tidak ada. Orang ini sudah meninggal, bawa dia ke rumah sakit yang dekat sini. Mereka bilang gitu, udah meninggal? Udah meninggal. Karena memang berarti waktu diangkat Domingus itu tidak bereaksi berarti ya? Udah nggak ini, saya nggak bisa ngomong. Pikiran jalan terus. Pikiran jalan tapi nggak bereaksi apa-apa. Nggak Jadi bisa. mereka pikirnya lagian kepalanya udah tinggal dikit lagi putus beneran putus nih kan. Mereka langsung berpikir udah matilah nih orang. Yang ini kan bahu ini kan putus ini. Yang pegang kan cuman urat besar yang ini. Iya. Jadi itu memang udah parah lah. Iya. Akhirnya mereka berkata bahwa orang ini sudah meninggal, bawa dia ke rumah sakit yang dekat sini. Sebenarnya yang rumah sakit yang dekat cuma rumah sakit haji doang saat itu. Akhirnya bawa dia ke rumah sakit haji untuk diotopsi. Tapi saya dengar, lalu saya berdoa Tuhan saya kan belum meninggal. Berikan kekuatan bagi saya untuk saya ngomong. Itu di atas aspal. Iya. Lalu tiba-tiba ada satu sinar, ada bentuk sinar. Ada bayangan gitu. Bentuk sinar nih, dia masuk, tiba-tiba sinar ini dia masuk, tiba-tiba keluar dari kaki saya, langsung sinar bulat ini tiba-tiba dia keluar, langsung begitu hilang. Lalu sinar itu hilang, orang saya langsung ngomong, nama saya Domingus, umur saya 19 tahun, saya tinggal di Serama Dulos. Loh orang ini masih ngomong. Wow. Ini orang Kristen, ini mahasiswa. Iya. Bawa dia ke rumah sakit UKI. Wow. Lalu mereka tahu ini mahasiswa, ya udah diambil dari aspal, dibuang dalam mobil itu. Sampai di UKI, ditaruh di atas tempat tidur. Saya udah ngomong, bapak saya mana. Ada yang tanya, Dek, bapakmu siapa? Saya bilang Pak Ruyandi. Pak Ruyandi itu kan pimpinan sekolah kami. Iya.
Lalu ada perawat mereka panggil Pak Ruyandi, ini ada mahasiswa lehernya putus. Lalu Pak Ruyandi datang, wah Domingus. Lalu saya langsung ngomong, Bapak, mata saya ini kan nggak bisa dibuka. Saya bilang, Bapak doakan saya. Tidak mungkin saya meninggal. Saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang pulang, pasti akan hidup. Tenang, saya doakan kamu. Walaupun kondisi secara medis dan secara kasat mata udah kayaknya udah nggak mungkin lah ya. Iya. Oke. Akhirnya Pak Ruyan langsung tumpah tangan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan Jama. Udah dibawa masuk ruang ICU. Setelah masuk dalam ruang ICU, dokter sarafnya periksa, selesai dia berkata ini dua kemungkinan. Mati, kalau hidup cacat seumur hidup. Betul. Itu yang saya tadi mau tanyakan juga karena leher sudah hampir putus. Itu saraf-saraf semua kan di situ. Iya. Dan saraf kalau udah terputus ya gimana nyambungnya? Betul ya? Iya. Akhirnya dokter berkata, ya ini dua kemungkinan mati kalau hidup seumur hidup. Karena yang pertama, tulang leher tidak bisa disambung. Saraf-saraf tidak bisa disambung. Cairan otak udah keluar, darah udah habis. Ya. Bahkan waktu mereka potong, parahnya juga ada racun. Ini sudah lama dari jam 10 sampai jam 3. Ini setengah 4 baru sampai rumah sakit UKI. Udah tanggal 16 pagi. Iya. Ya kan? Udah infeksi harusnya tuh ya. Iya. Akhirnya ya udah dokter jahit aja, kalau meninggal yang penting tersambung lagi. Iya, yang penting kalau meninggal rapih lah gitu rapih lah. Iya. Akhirnya leher saya ini cuma diobras doang ya. Diobras mungkin rapi. Ini jahit karung goni. Tuk udah. Kalau mati ya udah. Dan sampai hari ini masih ada bekasnya. Masih ada bekasnya. Tadi kita sebelum mulai kita sempat lihat bekasnya. Iya. Dan itu hanya dijahit biasa aja. Biasa aja. Lalu 4 hari kemudian meninggal dalam ruang ICU. Lalu susternya tanya, mana keluarganya Domingus? Kebetulan abang saya di situ, dia yang jaga saya. Bilang, kenapa suster? Bilang, adik kamu sudah meninggal. Lalu abang saya dia tahu saya meninggal, dia pingsan. Lalu dia juga dirawat di rumah sakit UKI saat itu. Ya ampun. Akhirnya mereka bilang, udah ada yang bilang gini, udah dibawa ke sana. Tapi pimpinan dan sekolah yayasan berkata jangan dibawa ke ruang mayat dulu. Dibawa ke tempat lain, ke kamar yang lain, diusahakan, didoakan, jangan-jangan dia hidup lagi. Tapi roh saya ini udah keluar. Tiba-tiba waktu mereka bawa tubuh saya udah nggak tahu kan, roh saya ini udah pergi. Rasa apa waktu itu? Rasa lagi? Waktu roh saya keluar dari tubuh, langsung keluar, langsung jalan di alam roh yang terang luar biasa. Tadi pertama kan gelap. Berjalan dalam terang itu jalan dari rumah sakit UKI mau menuju ke Cipayung. Nah itu. Waktu menuju ke Cipayung ini pertengahan sekitar 4 kilo lah. Mungkin 5 kilo atau 6 kilo itu. Tapi jalan di langit gitu. Jalan. Pokoknya jalan aja. Lalu tiba-tiba ada Tuhan juga itu berbicara gini. Saya tahu kesukaan baju kamu. Itu. Saya kalau bersaksi gimana saya nggak bohong. Karena lama kan. Tapi ini saya nggak ini. Itu Tuhan memperlihatkan kampus yang dibakar. Bila itu kampus kami sudah dibakar, tapi baju kamu yang kamu biasa pakai itu masih ada tergantung di situ. Padahal baju itu udah terbakar, tapi di alam roh itu baju itu masih ada. Jadi saya lihat dari jarak jauh itu baju saya masih ada. Tuhan Yesus itu kan baju saya, kesukaan saya. Ya sekarang masih ada. Tiba-tiba lalu ada suara itu, balik. Tiba-tiba dengar suara bilang balik, roh saya lihat kayak gini. Tuhan Yesus berdiri di atas segumpalan awan. Di segumpalan awan besar, lalu roh saya lihat Tuhan Yesus terus. Tiba-tiba ada segumpalan awan mulai turun menutup pintu Tuhan Yesus. Tiba-tiba roh saya langsung berkata bilang, pulang gini dalam sekejap. Mungkin Tuhan Yesus langsung tiup. Tahu-taunya udah berada di depan pintu. Pintu kamar, ada orang buka pintu. Ada perawat satu, saya masih berada di depan pintu. Saya duluan berada di depan pintu nih. Ada perawat satu dari sana, dia lewat sini, lalu dia buka pintu, lalu roh saya masuk, ikut dia. Rupanya dia menuju ke tubuh saya. Akhirnya roh saya berdiri di bawah tempat tidur. Ada 2 perawat, satu perawat di sana, satu perawat di sini, dan satu perawat di sini. Jadi 3 perawat juga nih. Iya. Roh saya sambil lihat kayak gini. Ini kayak film horor ya. Iya. Jadi roh saya lihat itu. Jadi rohnya tuh ada di bawah tempat tidur gitu ya sebelumnya. Di bawah tempat tidur. Lihat mereka ini. Di atasnya lagi. Jenazahnya Domi nih. Iya. Nah, terus. Jadi perawat yang satu dia pakai alat pemacu jantung. Oh, resusitasi. Iya. Roh saya lihat gini, sekitar
6-7 kali, mereka angkat, lalu roh saya naik di atas tempat tidur, tiba-tiba roh saya masuk lagi. Masuk, tiba-tiba kaget. Waktu kaget, leher saya ini bunyi. Krak, krak, Oh, krak. Loh, leher saya kok bunyi ya? Suster, coba buka ikatan di leher saya. Ketika buka penahan di leher saya, ya. itu nggak sakit, itu lapar setengah mati itu. Wow. Karena sudah 4 hari nggak makan. Ya. Akhirnya selesai kasih teh manis, saya minum, saya makan. Lalu itu kan udah di gift-nya kan yang penahan di sini kan udah diikat. Maka ada foto-foto nanti bisa lihat. Ya, kalau dibagikan pasti ada lah. Ya. Lalu saya bangun, akhirnya selesai turun jalan-jalan. Saya menuju ke wastafel, kebetulan ada sepupu saya di situ. Lalu dia pegang di bahu saya, turun jalan pelan-pelan gitu menuju ke wastafel. Lalu saya cuci tangan. Ini juga masih penuh dengan darah ini. Darahnya mereka belum lap-lap gitu. Wow. Lalu malam itu nggak bisa tidur. Lalu mulai jalan sampai besok pagi. Lalu besok pagi jam 8 pagi, saya mau cari abang saya di mana sama sepupu saya ini. Lalu menuju bilang udah abang lagi bilang kakak lagi atur mahasiswa yang makanan mereka lah di sana. Padahal abang saya lagi dirawat, dia tahu saya meninggal gitu. Bilang enggak, lu kasih tahu saya di mana dia. Gitu. Saya pikirkan saya dia juga kena potong gitu kan. Lalu akhirnya baru jalan di dalam rumah sakit UKIS itu ketemu sama dokter sarafnya. Yang pertama saya ketemu itu dokter Tobing. Dokter Tobing dari sana dia lari sampai di sana dia menuju ke saya. Domingos hidup kembali ya. Sebilang ya dokter. Wow. Kamu kemana? Saya mau pulang. Hah? Kamu ada keluarga? Saya bilang gak ada keluarga. Akhirnya dokter Tobing dia langsung udah sampai di saya. Bilang loh. Langsung dia cubit. Sakit enggak? Saya bilang enggak. Badan saya ini dicubit kok mati gitu. Seolah-olah saraf-saraf ini memang di dalamnya tersambung. Tapi kulit ini mati. Enggak terasa apa-apa. Seperti benda mati gitu. Terasa enggak? Saya bilang enggak. Mana teman? Tim doa kamu? Dia tanya itu. Kebetulan ada tim doa di situ. Namanya Pendeta Gideon. Sekarang dia di puncak. Lalu dia berdiri di situ bilang, saya bilang ini teman saya, pendoa juga. Oke, tumpah tangan. Lalu dokter Tobing suruh bilang tumpah tangan. Nah ketika teman saya ini, Pak Gideon ini dia tumpah tangan dalam nama Yesus. Tiba-tiba ada yang mengalir. Mengalir dari sini seperti istilah kita minum air turun. Ada yang mengalir dalam tubuh saya. Dari sini tiba-tiba ada yang mengalir. Tiba-tiba waktu selesai air itu mengalir, lalu tiba-tiba saraf-saraf yang putus, tiba-tiba kok ada yang tergerak gitu. Tergerak, tiba-tiba langsung tersambung. Tersambung satu-satu. Bisa rasa itu ya? Iya, terasa itu. Nah ketika selesai tersambung, lalu seperti air mancur. Turun dari sini, turun sampai di kaki, lalu dari atas, naik lagi. Seperti sirkulasi ini kembali normal lagi. Seperti sirkulasi darahnya normal kembali. Dan semua bisa mulai rasa lagi normal lagi. Seperti tidak terjadi apa-apa. Wah. Akhirnya dokter Tobing cubit. Sakit enggak? Sakit. Cubit telinga. Sakit enggak? Sakit. Akhirnya ini. Wow. Dalam Tuhan tidak ada mustahil. Jadi lewat kesaksian ini, lewat peristiwa ini bahwa kita ikut Tuhan, bukan hanya berkat yang kita dapat. Tapi memang harus mengalami berbagai macam penderitaan yang Tuhan akan izinkan dalam hidup kita. Namun yakinlah, di balik setiap masalah terjadi dalam kehidupan kita, di balik sana mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Amin. Yes.